Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir malam hari ini adalah Lydia Francisca. Lydia, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Seperti Mas. apa ceritanya? Dulu rumahnya kakak, kita kan tinggal satu family kan di rumah kakek. Oke. Kakekku itu rumahnya itu very angker, horor banget. Jadi setiap orang mau tamu siapapun yang ke situ pasti digangguin. Yaitu sosok kuntilanak. Gangguannya gimana tuh, Lydia? Ada sebagian diliatin kalau aku sama kakakku sama tante-tanteku itu diketawain. Ketawanya gimana? Kamu sempet denger? Jelas banget denger. Masih bisa diulangin nggak, dicontohin ketawanya seperti Aduh. apa? Aduh, serem deh, nggak mau. Itu setiap yang datang dengar suara ketawa itu? Setiap yang datang. Setiap Selalu malam? diganggu setiap malam. Tapi pernah Antara jam 11 sampai jam 2. ada yang lihat nggak? Papaku lihat. Ceritanya gimana? Katanya Bentuknya tuh seperti apa? katanya dia suka terbang. Jadi dari halaman rumah ke rumah tengah dan selalu muter di situ-situ aja. Berarti emang penunggu di rumah itu ya? Memang penunggu di rumah itu. Tapi nggak ikut kamu kan? Enggak sih kayaknya. Enggak ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan enggak sih, ya. jangan sih. Oke. Tapi itu, aduh. Sampai sekarang masih seram? Rumahnya sampai sekarang nggak bisa dibangun. Ada yang ganggu terus ya? Sampai sekarang yang nungguin udah dengar cerita katanya udah meninggal 2 orang sih Oke. di situ. Mudah-mudahan nggak bawa pengaruh buruk buat kamu ya, Lydia ya. Jangan sampai deh. Oke, Mudah-mudahan. kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu mistis demi mendapatkan wanita. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fauzan. Selamat malam Mas Fauzan. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Dulu, badan saya kecil. Saya sering dihina-hina. Sering dihina oleh wanita. Pas kemarin ada reunian. Semua alumni kumpul dong. Pas itu saya datang ke situ, ada salah satu wanita yang dulunya saya cintai, yang saya sayangi. Dia malah meludahi saya. Alasannya apa? Saya cuma minta maaf atau salaman gitu kan. Dia malah meludahi saya. Sakit hati. Sakit hati. Apa yang Anda lakukan? Saya bisa saja tidak sakit hati kalau misalkan tidak di tempat umum, ya kan? Ini dia di tempat umum. Banyak teman-teman saya. Dia meludahi saya. Ada salah satu teman saya, dia nyamperin saya. Kata teman saya bilang, ambil air ludahnya. Diambil sama saya, pakai sendok, dibungkus pakai plastik. Anda bawa kemana? Dibawa ke suatu tempat yang teman saya sering datang ke situ. Orang pintar. Dukun. Bisa jadi. Lalu apa yang dilakukan di sana? Saya disuruh orang pintar tersebut untuk memakan ludah itu. Supaya apa? Supaya wanita itu patuh kepada saya. Anda lakukan? Iya, Dan benar dia patuh? patuh. Sorry Mas. Silakan. Saya mau nanya, itu maksudnya pelet gitu Mas? Semacam Pelet. begitu.
Jadi Mas itu. pelet perempuan itu? Saya sebenarnya nggak mau memelet dia. Cuman tingkah lakunya dia yang membuat saya panas dan sakit hati. Sekarang dia gimana kondisinya? Ngejar-ngejar Anda? Dia sekarang sudah meninggal. Kenapa? Yang tadinya dia suka sama saya ketika sudah saya pelet, dia suka, dia cinta sama saya menjadi benci. Terus? Lalu saya tinggalin dia dong. Dengan kepuasan saya sudah berhubungan badan dengan dia. Terus? Saya tinggalin untuk beberapa minggu kebelakangan. Dia malah melakukan hal yang tidak saya duga. Apa itu? Bunuh diri. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Saya capek. Minggu-minggu ini saya selalu dihantui oleh wanita itu. Dia selalu datang lewat mimpi, nyata. Dia selalu datang. Dia nggak mau pisah dari saya. Oke. Saya makanya datang ke sini untuk mengusir hantu ini gitu. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini Dupanda akan tenang tanpa gangguan arwah-arwah orang yang telah meninggal itu ya. Kami akan tanya pendapat sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fauzan, terlahir dengan tanggal lahir 26 April 1999. Saya melihat masa lalu Fauzan banyak mengalami caci maki dari banyak perempuan. Dari mata batin saya, dirinya ingin sekali mengalami perubahan agar tidak kembali mengalami kekecewaan. Saya merasa apa yang dilakukan olehnya melalui ilmu-ilmu gaib sungguh sangat sia-sia. Adanya gangguan dari sosok gaib yang mencoba mengganggu hidupnya. Saya melihat sosok yang menyeramkan di sini adalah sosok pocong. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Fauzan lahir dengan tanggal lahir 26 bulan 4 1999. Fauzan sakit hati sama seorang perempuan. Lalu dia ke dukun. Saat ketemu dengan perempuan itu dia diludahin. Dan ada temennya yang ngajak ke dukun untuk bawa ludahnya tersebut. Di tempat dukun itu ludahnya suruh ditelan. Telan. Ya. Lalu kemudian perempuan itu langsung ngejar-ngejar, jatuh cinta sampai pacaran, sempat berhubungan badan, tapi Mas Fauzannya ini menolak dan menjauhi sampai perempuannya itu sakit hati, kecewa dan bunuh diri. Sekarang sudah meninggal dunia. Betul. Belakangan tapi justru arwahnya gentayangan dan mengganggu hidupnya Mas Fauzan. Makanya datang ke penembus mata batin untuk bisa mendapatkan hidup yang tenang. Oke. Gimana, Roy? Saya melihat sosok pocong di diri Fauzan. Tapi saya nggak tahu ini adalah sosok dari yang kamu kejar-kejar dulu dan akhirnya meninggal dunia atau bukan. Ini kita akan cari tahu ya. Sosok pocongnya kamu lihat ada di dekat dia? Ada di dekat dia, ada di penonton sebenarnya. Tapi aku dari tadi sih agak berasa pundakku berat ya sebelah Sebelah kanan. kokoh. Sebentar ya. Mas
Fauzan bisa dengar saya? Barusan Anda histeris teriak gitu kenapa ya? Dia menyentuh saya. Dia mau masuk ke tubuh saya. Siapa? Wanita itu. Bener, Roy. Tapi sebenarnya yang saya lihat di situ imajinasi. Fauz, oh my god. Aku nggak apa-apa nih terusin lagi. Punggung saya kenapa ya? Ada yang megang. Basah gak? Dia megang, basah. Enggak kan? Enggak. Basah nggak? Oke, enggak. Berarti saya berhalusinasi. Jadi Fauzan yang saya lihat tadi di sini adalah dia kayak histeria panik gitu loh. Jadi sebenarnya yang dia lihat itu hantu yang lain. Yang ada di studio atau memang kebawa sama dia? Saya curiga nih nenek-nenek gitu loh. Kayak pocong tapi perempuan mukanya tua gitu. Saya mau nanya, yang kamu pacari setelah meninggal dunia itu bunuh diri, mamanya masih hidup apa enggak? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Saya mulai dapat jawabannya satu persatu. Mengerikan sih kalau kayak gitu ceritanya. Yang mencoba masuk juga mamanya. Oh, maunya coba untuk balas dendam juga kali ya. Mamanya tahu kalau dia bunuh diri karena Mas Fauzan. Karena masnya. Mamanya si saya boleh tahu nggak perempuan yang berbunuh diri itu siapa? Mantan pacar kamu? Mantan pacar saya. Iya, mantan pacar kamu namanya siapa? Nadia. Nadia, mamanya Nadia kan udah meninggal kan? Sudah. Ini barusan mamanya yang coba untuk masuk. Iya, saya menaruh curiga pada sosok orang tua gitu loh yang mamanya. Serem ya? Menurut saya sih serem. Iya. Karena, aduh, serem aja sih menurut saya. Nggak tahu, nggak bisa digambarin. Tapi menurut saya serem. Mamahnya kayak nggak terima ya sama Mamanya nggak terima, iya benar. sama perlakuan kamu ke anaknya sih, menurut saya. Iya benar-benar. Dan kamu nggak merasa bersalah, Mas? Ada nggak rasa penyesalan gitu? Enggak. Hah? Nggak ada rasa penyesalan? Enggak ada. Karena yang dia lakuin ke saya itu sangat fatal. Fatal? Iya, Enggak dia lah, Mas. dipermalukan depan umum sih memang. Diludahin depan teman-temannya saat reuni. Ludahnya itu yang dibawa ke dukun. Untuk diritual. Connect ya? Iya. Ini kenapa lagi, Roy? Dia kesurupan, tapi saya mencoba untuk menggambar. Biasanya orang-orang yang kayak gini tuh aku pancing dulu dengan gambar. Marah soalnya kalau digambar. Ini yang masuk. Aduh, kok Bantu dia. Hah? Jangan bantu dia. Jangan bantu dia. Aduh. Jangan bantu dia katanya. Iya. Jangan bantu dia. Saya mau bantu dia untuk lepasin semua ini. Ini yang tadi coba masuk ya. Iya. Kamu yang saya gambar di sini kan? Kamu bantu dia. Dia nggak mau si Fauzan ini dibantu. Emang bener yang masuk adalah ibunya mantan pacarnya. Berarti emang dia nggak suka nih dan dia balas dendam sebenarnya. Awas Roy. Bentar. Dia lagi gambar.
boleh dibilang. Dia mental. Kamu jahat. Langsung dinginnya kayaknya ya. Kamu mau lagi? Hai. Kamu jahat. Kamu jahat. Ini kayak makhluk yang berbeda. Ini Gimana beda ya? lagi soalnya, kan kayaknya bukan emang yang digambar. Ini soalnya, enggak. tapi dia nggak mau anak ini ditolong. Saya nggak tahu kenapa, tapi ini sama Roy malah mental dia. Sampai mentah-mentah gitu. Iya, karena dia coba terus deketin Roy. Dia coba untuk nyerang. Apa bukan dari ini ya, Pak? Dari dukun dia. Hantu dia. Bisa jadi dari dukunnya ini, makanya coba kita cari tahu sebenarnya siapa sih yang masuk. Dan mau apa dia datang ke sini sebenarnya mau ngapain? Mau apa sih Roy dia sebenarnya? Dia mau meneror kita semuanya. Saya minta Sisil. Saya baca pikirannya si Fauzan. Hah? Tampaknya Kenapa? dia dirasuki oleh sosok wanita yang misterius. Saya masih melihat, tangan saya juga pegel. Saya juga masih melihat di mana ini tampaknya mamanya Nadia atau bukan, soal sosok rambutnya panjang. Tapi bukan yang kamu gambar, ya beda lagi. Saya mencurigai sih yang Yang kamu gambar. saya gambar. Kamu nanti sisirin dia ya. Aku Iya, kamu bantuin. Sisir Nanti kamu berikannya. mana? ini rambut benernya atau apa Koroy? Hmm? Rambut benerannya atau rambut? Ikutin aja dia maunya apa. Coba Aduh, kasih dia liatin sisir. saya begitunya. Tenang, aku bantuin. Sakit nih. Kamu sisirin nih. Kok dia gitu? Kok udah gini sih? Bentar dulu deh. Coba bangunin dia deh buat sisirin. Aku sembari ngumpulin tenaga. Mas Fauzan? Fauzan? Fauzan dengar saya? Lihat saya? Lihat, bisa dengar saya? Saya bantu untuk berdiri ya. Kumpulin dulu tenaganya, saya bantu untuk berdiri. Ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas, Mas. 1, Relax. 2, 3, bangun. Dia tadi kenapa, Roy? Dan kenapa kamu minta sisir? Begitu minta sisir, terus terus dia dia kayak ada kayak- reaksi dan jatuh. Iya. Jadi sebenarnya yang memasuki dia tuh seorang wanita usia dewasa. Yang saya lihat di sini sebenarnya mungkin lebih ke arah mamanya almarhum Nadia ya. Almarhumah. Aku mau nanya boleh? Tadi dia bilang katanya sempat ngomong jangan dibantu ya.
Jangan bantu dia, maksudnya itu apa tuh? Supaya dia mati. Ya supaya. Ya kalau kita bantu kan otomatis roh-rohnya pada pergi kan. Kalau misalnya kita nggak bantu, roh-roh semua hantu-hantunya kan stay. Oh. Jadi sebenarnya dia ini juga mau jadi korban gitu Roy. Iya. Dia selalu datang tiba-tiba. Ih, kamu lihat sini deh. Sambil berdiri tapi. Nah sini deh, Pak. Ngeri banget sih, serem banget. Kamu lihat gak? Ini tadi hadir loh. Oh iya, serem banget sih. Dia yang tadi masuk dalam Fauzan. Tanah kuburan. Iya, matanya kayak emang marah, kesel gitu. Dendam. Kita harus pancing dia keluar. Dari tatapannya kayaknya dia ini ya, marah banget ya. Marah banget ya. Anaknya digituin. Tapi sebenarnya kalau diusut, dipermalukan depan umum juga nggak enak ya. Iya sih, memang. Tapi sayangnya dibales lagi dengan sesuatu yang salah. Yang lebih parah. Ya walaupun dipermalukan, tapi nggak sampai itu, Roy. Saya nggak berani. Kalau saya pakai kekuatan saya lagi, dia pasti kasihan. Kasihan badannya ya sebenarnya ya. Iya, nanti dia kebanting-banting. Ya, Waktu ke dukun, ritualnya Saya seperti tarik apa kembang sih? aja deh. Mas Fauzan bisa dengar kan ya? Waktu ke dukun, disuruh minum ludahnya yang di ini, ludahnya si perempuan itu. Semakin panas loh. Ya udah, kamu duduk aja. Terus apa lagi? Dikasih jimat juga. Dikasih jimat Roy dia. Saya mau nanya, kalau misalnya pocongnya udah kelamaan di dalam tanah, terus misalnya diambil atau dikorek gitu, ini pertanyaan silly question sih sebenarnya. Memang kan sudah tidak putih lagi kan kainnya. Pasti kan kainnya warnanya udah butek dong. Yang kamu lihat sosok Aku harus bantu dia deh. Iya, dicoba dimasukin terus nih sama si ibu-ibu itu. Tapi berusaha dilawan terus ya. Dilawan Setiap terus. mau masuk dilawan. Kasihan si Roy. Tapi pocong itu menarik perhatian saya loh untuk berbicara. Gimana cara kita ajak komunikasi ya? Nampaknya ada cerita konspirasi ya di sini. Maksudnya gimana, Roy? Ih, kok diliatin gitu? Roy, ngeliatin ke sini. Masih masuk nih. Ini udah masuk kayak. Kayaknya udah beneran masuk. Aduh, Udah datang matanya. dia, Roy. Cara Aduh, ngeliatnya matanya. beda. Apa kamu mendengar sesuatu nggak? Apa? Ada yang kamu dengar, ada yang kamu rasain? Iya, saya mendengar banyak perintah di sini. Sebenarnya kamu bantu sisirin aja. Silit. Oke, saya mengerti. Ambilin gunting deh. Sia.
banget dari tadi. Dia nggak berani ke kamu, Roy. Roy mau gunting Atau rambutnya mau kayaknya. diapain? Rambutnya kan? Mau digunting. Kenapa digunting kok? Kenapa berhenti, Roy? Biar lepas. Ini beneran lepas ya? Bisa kita bangunin nggak? Bangunin yuk. Mas Fauzan, Dia kayaknya setiap kali habis diinin sama Cleansing. Roy, dia langsung ini ya, energinya hilang ya. Nah, sekarang tinggal pecahin teka-teki misteri ini. Kenapa mamanya... saya setahu saya, dalam penglihatan mata batin saya, tunggu sebentar, saya harus tahu ini gimana caranya. Nadia itu meninggal kan bunuh diri ya? Gantung diri kan? Yang saya bingung gini, kamu nggak ceritain secara lengkap ke saya, tapi saya melacak semenjak kepergian Nadia, mamanya Nadia tuh jadi stres. Kamu tahu nggak tentang itu? Dan akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mendadak meninggal. Jadi setelah Nadia meninggal, mamanya tuh meninggal dunia. Nah, ini yang jadi teka-teki saya misteri. Dengan cara apa mamanya meninggalnya? Kalau Nadianya kan bunuh diri, gantung diri. gantung diri. Nah, mamanya bisa sampai jadi pocong kayak gini, itu pasti dendamnya setengah mati nih sama Fauzan. Kalau nggak, kamu nggak bakal dihantin sama perempuan wanita ini. Serem banget karena saya belum pernah menggambar sangat detail sekali tentang pocong ya. Ini Terutama. ekspresinya soalnya Iya. detail banget. Dia ini, saya berani mengungkap, ternyata ini adalah mamanya almarhum Nadia itu. Iya. Dan dia meninggalnya karena nggak terima anaknya. Iya. Begitu Jadi sedih, depresi. seorang ibu sedih, anak gue kok gantung diri ya, kok kenapa nih gue Depresi kayak gitu, kali ya, terus dipendam ya, stres dan depresi. Udah nggak berapa lama, selang beberapa bulan, bener kan? Ini yang cerita saya ini, saya ngelihat dalam beberapa bulan berikutnya mamanya meninggal. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya adalah, mamanya meninggal karena apa ya, sehingga membawa dendam sampai ke liang lahat? Apakah memang anaknya gantung diri seperti itu? Apakah memang ada dendam lainnya? Saya curiga kematian ini juga konspirasi, bukan penyakit. Ya benar. Maksudnya benar? Ketika mamanya Nadia itu meninggal, saya hidup tidak tenang. Saya mendengar kabar dari teman saya bahwa mamanya Nadia meninggal. Disitulah hidup saya tidak tenang. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya Meninggal karena sakit, kecelakaan, tiba-tiba. tiba-tiba dia di kamar dan tetangga melihat dia sudah meninggal. Konspirasi sekali di sini, misteri. Apakah dia meminum racun tikus atau racun serangga sih sebenarnya? Tapi kamu lihat kayaknya dia bunuh diri. Berarti juga. bunuh diri juga. Kematian yang membawa dendam sih judulnya. Benar-benar mati membawa dendam hingga sampai orang tersebut membayar hutang yang sama. Hukum karma. Hukum karma. Terus dihantui. Nah ini nih, dari tadi tuh saya lihat banget kalau ternyata yang menghantui itu bukan almarhumah Nadia, tapi mamanya. Mamanya benar-benar marah banget atas kejadian itu. Dan entah kenapa sekian bulan lalu tiba-tiba dengar kabar mamanya meninggal. Ini saya melihat ini kematian yang tidak wajar. Antara dia minum racun serangga atau racun tikus.
Tapi dibilangnya meninggal doang ya, jantung atau angin duduk gitu. Nggak ada yang pernah kabarin kamu. Tapi menurut saya dia wajar. Wajar meninggal. Wajar. Kok aja? Karena dia sudah mempermalukan saya. Gak boleh gitu Nggak dong. bisa dong. Kamu nggak boleh begitu. Dipermalukan bukan berarti kamu balas dengan begitu dong. Kalau Anda ada di posisi saya, mungkin Anda akan melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Nggak akan. Saya nggak akan melakukan. Nggak akan. Saya tidak. Seperti Mas Fauzan Kalau saya di sih. posisi Anda, saya nggak akan. Saya tidak akan. Harga diri saya jatuh di situ. Justru kalau Anda menggunakan guna-guna, melet dia, Anda malah nggak ada harga dirinya justru. Oh, saya supu. Kamu emang puas dengan keadaan kayak tadi. Muter-muter, gelepak-gelepak kayak gitu. Hah? Itu kalau orang supernatural seperti saya ya, ngeliat kamu kayak gitu, itu ngabisin energi saya juga. Iya. Jadi saya ngebantuin kamu itu nggak menghabisin dari 100% baterai aku nih, ngabisin 50%. Jadi menurut aku, Fauzan udah Jadi kamu nggak mau ngebantuin saya? Mas Fauzan gini, saya yakin tone Roy down mau. gitu loh. Aku Mas pengen Fauzan kamu ini mau lebih dibantu. tone down, lebih you know, gitu. Lebih tenang. Lebih tenang. Lebih Down to rileks. earth. Kamu kan mau diminta bantuan kan, mau dibantu. Wah, sewajarnya kalau mau minta bantuan ya. Ini ada pengaruh dari jimatnya gak sih Roy? Tampaknya saya dia melihat bisa ada makin- sesuatu yang dia bawa sih sebenarnya. Bisa ditunjukin gak kita semua? Silakan diambil Mas Fauzan. Kamu tau nggak kenapa saya gunting rambutnya? Kenapa Roy? Biar udah nggak bisa dimasukin lagi sama si ibu-ibu ini nih. Sini. Si Oke, mamanya ini. mamanya. Ternyata kita memecahkan satu misteri ya. Ternyata kematian Nadianya nggak wajar, ibunya juga nggak wajar gitu. Tapi versinya Fauzan, dia bilang wajar, Wajar karena aja. dipermalukan. Menurut saya enggak. Pantesan dihantuin karena Iya. egonya. Karena Iya. iya. Egonya Itu doang. ego kan? Ego, betul. Aku setuju. Itu lebih kepada ego sih. Lebih bukan- kayak ego sih. Makanya nih jadi kayak rumit gitu. Iya, Iya, sebenarnya complicated. biasa aja gitu. Ya. Padahal sebenarnya ini complicated. Padahal setiap orang pasti pernah dipermalukan, right? Iya, semua orang. Ini yang dikasih oleh dukun. Apa itu? Coba jelasin. Kamu kena. Kena gak, Lid? Enggak sih. Cuma Mau apa lagi nih? iya, aku mau ngomong tadi ini baunya bau apa ya? Kamu mau merebut cowok saya ya? Cowok kamu siapa? Coba kamu deketin deh. Kamu mau merebut dia dari aku? Siapa? Oh ini bukan mamanya lagi ya? Ini Nadianya. Aduh, kok itu dia ngeliat. Kiranya Nice. kamu mau ngerebut si Fauzan, mau ngambil hati Ambil dia. senjatanya nih, sisir. Makanya jadi mamanya nggak bisa masuk, tapi anaknya bisa masuk sekarang. Jadi dia Kita berarti dua udah ini memecahkan kali ya. misteri ya. Iya, Ternyata dua-duanya. Nadia dan mamanya meninggal bunuh diri. Oh my, Jangan ganggu dia. bau Oh apa my ya? god. Ternyata Sudah milikku. iya. Saya mengerti sekarang. Yang saya lihat di sini ternyata mamanya meninggal minum obat. Sangat banyak sekali dosisnya. Itu saya lihat di sini. Iya sih, dia memeluk fotonya Nadia. Terus Jadi dia kayak mau nyusul anaknya, mau ketemu anaknya. Iya. ya, itu dia. Dia Jadi tiap malamnya dia nggak bisa, Nggak bisa tenang tidurnya. dia tidak bisa tenang tidurnya karena mamanya selalu datang lewat jendela untuk hantuin pertanggungjawaban anaknya. Nih yang masuk nih sekarang, Nadia. Bau banget sumpah. berarti tadi tuh sebenarnya ada dua yang masuk ya pas Tadi kalau mamanya. Berarti Ini sekarang anaknya. sebenarnya kalau dalam ini ya, ini udah tindakan yang sangat ini sih. Mau ngambil dia? enggak, saya nggak mau ngambil. Jawab aja iya sekalian. Iya. Iya.
Saya nggak suka sama yang punya badan ini karena udah bikin kamu meninggal. Kamu tahu kan, mama kamu juga meninggal bunuh diri. Nadia, lu denger deh. Alamnya udah beda, ya. Anak ini juga kamu pergi jauh-jauh. Tapi aku suka sama dia. Terserah. Iya, kamu suka dipelet. Manusia sama hantu gak bakal bisa bersatu. Nadia, pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh sama mama kamu, jangan di sini lagi. Pergi! Saya minta air bunga. Air bunganya ada gak ya? Masih kesurupan nih, Roy. Masih kesurupan. Nadia. Jahat. Kamu matinya gantung diri loh. Mama kamu matinya minum racun. Kamu harus tahu. Lu harus pergi dari sini. Gak mungkin lu bisa lama-lama. Berarti dari tadi yang minta jangan ganggu itu Nadia berarti. Bukan mamanya. Mamanya minta dia jangan diganggu. Jangan jangan bantu. dia, Jangan jangan bantu. bantu dia. Mamanya minta dia jangan dibantu, tapi Nadianya ini minta dia jangan diganggu. Keluar gak Nadia? Aduh. Thank you. Tapi dia nggak bisa sentuh Koroy. Nggak bisa, dia Nggak nggak bisa bisa, ya. mendekat. Permasalahannya sekarang adalah Nadianya terjebak di dalam tubuh si anak ini, mamanya juga terjebak di sini. Jalan satu-satunya cuma mendekatkan dia sama yang di atas. Dia berarti harus ngerubah dirinya sendiri dong, untuk magerin diri dia. Fauzannya ini Iya. harus magerin dirinya sendiri. Kalau saya terus yang iniin, nggak akan ada habisnya. Karena dendam itu, rantai dendam itu harus diputus sama cinta kasih. Ini hanyalah jembatan. Iya. Berarti diawali sama dia harus merasa kalau yang dilakuin ini salah. Harus Dia ada harus penyesalan egoin itu dan dulu. Harus hilang. dan dia harus bisa memaafkan Iya, kelakuannya si Nadia itu. iya. Dia udah sadar tuh. Mas Fauzan, Saya bingungnya mau sampai kapan dia punya ego ini Iya. dan dia dihantui ini. Kalau dia Fauzan yang benar-benar ngilangin ego, nah dia yang tuh tadi itu pasti bakalan pergi. Mas Fauzan bisa dengar? Mas Fauzan? Fauzan bisa dengar saya? Berarti sebenarnya dia juga masih nyimpen dendam itu ya, meskipun masih orangnya dia udah bilang nggak ada ya. Meninggal itu wajar, karena dia begitu masih sakit hatinya. Rumahnya meninggal lewat racun Iya. tikus, racun serangga. Fauzan, saya bantu berdiri ya. Saya Kasian bantu loh, untuk anak bangun. sama ibu nggak Berarti ini ibu dan anak nggak tenang. Iya. PR loh buat Satu, kamu Fauzan. 2, 3. Jimatnya di situ. Mana jimatnya? Ini. Saya pengen. Dan Kau mau apain jimatnya? bakar Boleh minta lighter. sama rambutnya tapi. Serem banget lebay. Iya. Ibu dan anak menyimpan dendam. Iya. Yang satu nggak mau dia dibantu, yang Yang satu satu. nggak mau dia diganggu. Iya.
Kenapa speechless? Ya maksudnya sampai harus Bentar ya. Makarin dong. Tuh kan, Nadia. Pergi kamu Nadia. Dia masih coba masuk lagi ya? Iya. Nadia. Nadia alamnya udah beda, Nadia dengerin. udah kamu udah beda ini. Lagian kamu meninggal bunuh diri. Nadia, Bunuh dirinya karena kecewa lagi ya sama si Mas ini. udah pergi kayaknya. Ada sesuatu Tuh, yang keluar ya. dibakar, jimatnya sampai bau gitu. Baunya nggak enak banget. Kayak gitu habis nih langsung. Kalau Kayaknya saya kalau- sih kasih solusi ya ke Fauzan. Dia tuh harus neken egonya, terus silaturahmi kepada kayak kan masih ada Keluarga. ayahnya Iya. juga, ayahnya masih ada dan yang lain-lainnya. Seperti itu, redam egonya, terus udah gitu bantu apa namanya, bantu orang juga. Gitu. Mas Fauzan. Ada banyak PR yang aku pengen kasih Mas ke Fauzan. Fauzan. Energi Mas dia Fauzan juga bisa udah dengar? habis gitu. Habis tenaganya. Oke. Terlalu banyak energi negatif Mas Fauzan, kali itu ya. jimat dan rambut udah dibakar sama roh. Ya. Saat ini almarhum Nadia dan almarhum ibunya mudah-mudahan gak akan ganggu lagi Mas Fauzan. Tapi memang Mas Fauzan sendiri harus bisa maafin apa yang dilakuin mereka. Mas Fauzan masih muda loh, masih 20 tahun, masih banyak kesempatan lain yang bisa ditemuin. Masih banyak yang lebih penting dalam hidup dipikirin daripada cuma beginian. Iya, masa depannya masih panjang, Mas. Baru 20 tahun. Apalagi? Lepasin. Boleh dilepas. Oh my god. Dia banyak banget ya. Mas banyak banget loh. Taruh di sini Mas Fauzan. Fauzan, kamu harus buru-buru cepetan minta maaf sebelum kamu terlambat sih. Karena saya ngerasa di sini tuh bukan cuma satu, tapi dua. Iya. Terus saya berpikir awalnya adalah ini siapa ya? Kok tidak mirip dengan wanita muda yang diceritakan oleh Fauzan? Ternyata mamanya meninggal juga Jadi ada dua setelah sosok. beberapa bulan. Karena kepergiannya karena shock, Anak yang kehilangan. merasa kehilangan gitu. Sangat kayak. dalam. Dan megang fotonya sambil di kasur gitu loh maksudnya kayak Aku juga pasti bayangin lah kalau mamahku begitu pasti Cewek ya. lah. Dan dia juga harus bisa. ya udah lepasin Bisa, ya. Bos. Bisa. Sini mau gunting nggak? Oke, taruh di situ aja udah. Sekarang saya cuma jadi jembatan. Ini aja yang kamu harus lakuin. Fauzan, ada satu PR lagi yang buat kamu harus ngerjain. Ketika ada orang lagi berantem nih, pacaran, lagi mau ribut, kamu kerukun-rukunin. Terus ada orang mau cerai nih ceritanya. Udah, terus kamu bilang, udahlah jangan cerai lah, ini. Rukun-rukunin orang. Oke? Karena saya ngelihat ini bidangnya ini adalah pecah belah. Jadinya harus merukunkan orang. Itu aja sih intinya. Harus dibalas dengan kebaikan. Iya, kalau ada temen berantem cewek cowok atau cowok cowok berantem, udahlah, udah yuk. Kasih Baik, nasihat yang kayak baik-baik supaya- nasihat yang bagus gitu. Supaya nggak sampai bubar. Iya, kumpulin kebaikan-kebaikan itu dan minta maaf ke keluarga Nadia. Dah, titik. Keluarga besarnya terutama, Mas. Mas Fauzan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ah, Kami harap yang terbaik buat Mas Fauzan. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. terima kasih. Janganlah malu dan menangisi masa lalumu. Cobalah untuk membangun kembali masa depan dengan pikiran dan hati yang bersih. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku telah melakukan perjanjian gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yanti. Selamat malam Yanti. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan?
Di sini saya menceritakan saya mengalami perjanjian sama ilmu-ilmu gaib. Kenapa awal ceritanya buat apa perjanjian itu dibikin? Awalnya kehidupan saya itu serba kekurangan. Mau makan aja susah. Jadi saya punya keinginan untuk menjadi orang kaya. Jadi saya pergi melakukan perjanjian itu sama hal-hal yang gaib agar saya bisa jadi orang kaya. Maaf ya Mbak, kalau mau kaya itu kan harus kerja Mbak. Bahkan sempurna nih, mohon maaf, ada masih sehat gitu kan. Iya, tapi saya sudah bosan hidup susah, Jadi miskin. kayak putus asa, akhirnya nggak bisa mikir. Oke, kamu datang kemana nanti? Seperti yang punya ilmu gaib. Ke dukun? Iya, Terus ngapain di sana? di sana saya melakukan ritual-ritual yang agar saya bisa cepat jadi orang kaya. Apa ritualnya? Setiap hari Selasa saya harus ritual kembang supaya saya bisa memiliki kekayaan itu. Dan akhirnya saya bisa merasakan itu semua. Selama 1 tahun lebih saya sudah bisa membeli mobil, membeli rumah, dan membuka usaha sendiri. Terus apa tujuannya datang ke sini? Saya ingin melepaskan semua ini Kenapa? karena saya tidak tega melihat ibu saya sakit-sakitan. Tapi menurut saya itu bukan sakit biasa. Dan ini menurut kamu ada hubungannya Ada dengan hubungannya kamu sama melakukan ritual itu? Iya, benar. Apa ada perjanjian kah sebelumnya, sebelum menjalani ritual? Ya mungkin saya sudah melihat ibu saya seperti sakitnya tidak wajar. Saya sudah tidak mau melakukan ritual. Mungkin di situ saya... Ya, pertanyaannya sebelumnya ada perjanjian nggak di dukun Iya, itu? sampai. Mungkin ada tumbal, akan ada korban. Iya. Disebut nggak itu? Tidak ada. Kamu nggak tahu apa-apa soal Ini itu? kan masuk ke persugihan kali ya? Bisa masuk ke situ. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dapat solusi malam hari ini ya, Yanti ya. Kami akan ajak Yanti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Kamu bisa cerita semuanya secara gamblang. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti terlahir dengan tanggal lahir 5 November 1989 dan nomor rumah 17. Sosok yang penuh amarah dan mudah tersinggung. Entah kenapa saya melihat banyak sekali keganjilan di kehidupannya. Dari mata batin saya melihat adanya perjanjian dengan makhluk gaib untuk memenuhi ambisinya. Saya merasakan kehidupannya penuh dengan aura dan misteri teka-teki kehidupan. Saya melihat sosok kakek-kakek yang penuh darah, menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yanti dengan tanggal lahir 5 bulan 11 1989 dan nomor rumah 17. Yanti karena putus asa dengan hidupnya, dia datang ke dukun untuk melakukan ritual kembang setiap malam Selasa, betul ya? Tidak ada perjanjian apa-apa yang disebut, tapi rasanya memang ada perjanjian yang telah dibuat. 1,5 tahun dia sudah dapatkan apa yang diinginkan, tapi belakangan ibunya sakit-sakitan. Dan ini menurut Yanti ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan selama ini. Gimana kamu melihatnya? Saya melihat
sosok Yanti adalah sosok yang melankolis banget dan gampang nangis dan terharu, sedih gitu karena mengingat memori itu kan, itu jadinya sedih. Tapi ketika saya lebih dalam lagi melihat lagi lebih dalam lagi, saya merasakan ternyata tidak sesimpel itu. Saya merasakan Yanti itu juga ada motif terselubung sebenarnya. Motif Antara uang dan kamu melihat ada hal lain ya sebenarnya? ada hal lain sih sebenarnya. Tapi poin garis besarnya memang menyedihkan sih. Dan yang jadi pertanyaannya kan ibunya ini meninggal ya. Hah? Udah meninggal Udah atau meninggal masih sakit? Masih sakit. Apa kondisinya sekarang Apa sudah masih- kritis? Kamu ngeliat Enggak, jadi saya mencium hawa itu, tetapi saya belum pasti tahu sudah meninggal apa belum. Karena saya ngerasa ada hawa kematian di sini. berarti kalau emang ini ada kaitannya harus di stop sekarang supaya nggak terjadi apa yang dirasain Jujur Roy. deh sama kita, Yanti. Gimana kondisi ibu sekarang? Iya. Sekarang Kritis. ibu saya lagi kritis. Tuh kan, ini kayak gini-gini nih membawa peta buru-buru di. Iya. Kita emang harus cabut semua kutukan ini ya, pesugihan. Setiap malam Selasa masih melakukan itu ritual makan apa dengan kembang ya? Diapain kembangnya? Hah? Yanti? Dimakan dan saya mandi setiap hari Selasa. Setiap Selasa mandi dan makan kembang. Iya, benar. Tapi masa sih nggak ada perjanjian? Pasti kan yang namanya ini kan pasti ada perjanjian antara. Iya, tadi kan bilangnya ada perjanjian, tapi perjanjian itu apa sih sebenarnya? Apa yang Mbak Yanti janjikan pada dukunnya? Misalnya, ntar kalau misalnya Kayak aku beliin mobil ya buat si Abah gitu. Misalnya panggil dukunnya Abah gitu. Bah, ntar kalau Yanti kaya saya beliin ini gitu. Mungkin ada hal yang nggak ditepati kali ya. Iya, Biasa gitu kali. Karena pasti setiap perjanjian itu kan pasti kan ada yang harus dibayar Oke, atau apa. saya kalau gitu gini. Dukun itu membantu memberikan kekayaan buat Yanti. Yanti memberikan apa ke dia? Iya. Saya harus setiap apa yang saya dapatkan, setengah harta saya juga Dikasih ke dia. harus kasih dia. Tetapi yang saya sudah rasakan selama setahun ini, saya nggak pernah lagi kasih ke dukun itu. Menurut kamu Yanti cuma memberikan uang ke dukun itu, Roy? Tapi ya memang ya dukunnya memang butuh uang terus. Jadi ada keterikatan itu. Jadi kalau misalnya nggak store uangnya juga jadi masalah baru lagi. Saya ingin membocorkan rahasia yang saya lihat di kepala saya, tapi mohon maaf sekali ya. Anda kuat atau tidak, tapi ini harus terbongkar semuanya. Kamu sama dukun tersebut kan? Betul begitu? Jadi perjanjian itu tuh sudah terikat banget. Jadi susah banget untuk ngelepasnya. Lepasin ya. Dan sekarang dia udah mulai nggak ngasih lagi. Mulai gak ngasih lagi, mulai lepas gimana. Sementara yang itu orang yang gak tegaan, gak diladenin juga dicariin terus lewat telepon. Sementara harus ke sana, terus dijanji-janjiin juga. Tapi kalian saling ini sih, masuk ke lubang bareng-bareng sih. Jadinya kayak yang Yanti pengen apa namanya? Kaya. Mbak Yanti? Mbak.
dia kenapa ya? Kamu ngerasain apa Mbak Yanti? Dia ada di sini. Dia siapa? Dia siapa ya? Dia? Relax aja Mbak. Dia. Berarti bintang tamu dia. Kita bintang tamu kita akan tutup dan sambil pegangan tangannya. Oh, dua-duanya. Pegang tangannya. Dan lagi mulai. Oke. Kau mau buat mereka terhubung di dimensi yang lain ya? Iya, saya pengen tahu sih sebenarnya apa yang terjadi. Soalnya Mbak Yanti dari tadi gelisah kayak ketakutan gitu. Coba Lydia bisa ngelihat atau ngerasain nggak ada yang datang atau mungkin di sekitar dia. Kamu minta Lydia untuk melakukan apa, Roy? Saya pengen dia ngasihin emosinya aja. Emosinya Yanti bagaimana. Apa yang dilihat? Aduh. Kau dicekek? Tadi kenal leher kamu? Iya sih. Tapi hampir. Dia sih kenceng banget loh. Tadi tangannya dipegang kenceng banget. Banget. Dia, aku nggak pernah lihat orang kayak, dia kayak apa ya? Dia punya sesuatu yang dia mungkin nggak bisa ungkapin kali ya. Sampai kayak orang ketakutan sebenarnya sih ya kayaknya. Tuh. Tapi dia nggak bisa luapin. Itu yang kamu rasain emosinya. Mungkin dia juga nggak pernah dia nggak bisa cerita ke siapapun kali. Sebenarnya cleansing ini tidak bisa masukin ke dalam Yanti. Karena Yanti ini lebih ke arah ke traumatik. Jadi untuk cleansing ya, saya pengen banget dia bisa pergi ke orang yang tepat seperti psikiater dan tentunya orang yang lebih ahli dalam bidang kejiwaan. Jadi sebenarnya secara mental, kesehatan mentalnya yang kena. Mbak Yanti, saya tahu semua cerita ini di Mbak Yanti karena saya bisa ngerasain. Yang kau butuhkan sebenarnya bukan air kembang atau bunga disiram ke kepala. Tapi yang kau butuhkan sebenarnya adalah solusi untuk nggak ketemu si Abah lagi kan? Itu aja sih yang paling penting. Yuk. Jadi kayak orang Gini, stres penuh iya. tekanan. Kamu tuh sebenarnya kan Jadi kayak sisi kesurupan. lain pengen kaya, Sebenarnya di kamu- sisi yang Itu sisi lainnya. lainnya. Melakukan hal itu gitu. Iya. Dia tahu sebenarnya itu salah yang dia lakuin. Yanti, dengerin saya deh. Kamu salah, tapi masih ada jalan untuk nebus semua ini nih. Lydia, Yang kau butuhin sebenarnya bukan air kembang. Yang kau butuhin sebenarnya dukungan moral dan moral. Dukungan moral dan support mental. Kamu tuh bener-bener anjlok loh jiwanya sampai halusinasi. Kosong kali ya kayak. Iya. Dan ada yang saya bawa setiap hari. Boleh lihat. Supaya saya bisa tenang. Aduh, boleh lihat gak? Sebenarnya yang bikin tenang itu, ini yang kita butuhin adalah support mental sih. Ini kita bisa bedain antara ghost,
misteri, hantu, psikopat, ya kan? Ya. Kita bisa bedain loh bahwa di mana posisinya gitu. Saya bukan orang yang ahli dalam cleansing secara mental. Kalau butuh psikiater dan psikolog untuk itu. Dia Ya, bawa jimat terus tapi Roy. Oh, oke. ada yang saya Sekarang bawa. Yanti ambil jimatnya, lo kesini. Saya pengen lihat. Iya. Kamu ngerasa ini ada yang coba untuk ganggu masuk apa gitu? Kamu kenapa rambutnya? Baik-baik aja. Cuma maksudnya dia kayak apa ya, emosionalnya dia aja yang mungkin dia selama ini dia pendam, dia nggak bisa cerita, atau dia ya kadang kan orang nggak ada temen atau temen sharing atau apa, kayak penuh tekanan. Iya, ini apa ya? Saya sih Kayak takut. tanah ya. Ini yang saya bawa setiap hari. Itu dikasih Banyak sama loh. si itunya. Oh, udah ada. Itu buat apa sih, Roy? Ini yang saya bawa setiap hari. Oke, kalau ini saya sita semuanya. Kamu rela kan? Pasti jadi orang biasa kan? Ini juga nih yang jadi stres kamu kan? Ini mau dibuang kemana kan? Iya, di sini saya mau melepaskan semuanya. Baik, nanti kita akan sita di sini. Tapi kamu juga punya apa namanya? Tolong saya, Mas. Iya. Saya tidak mau ibu saya kenapa-kenapa. Ibunya tapi harus diobati secara medis ya. Tetap harus dalam pantauan medis. Kedua, jimatnya saya sita. Iya, Dan ketiga, perjanjiannya adalah saya tidak mau kamu kontak lagi dengan sang dukun itu yang si abah-abah itu. Blok nomornya, blok WhatsApp apa segala macam, blok sosial media semuanya. iya. Dia kenapa lagi? Sebenarnya ini trauma efek. Untung gue udah pegang palanya. Tunggu. Berat. Biarin dia bisa berdiri. Tapi kamu pegangin, biar dia kumpulin tenaganya dulu. Butuh support mental sih. Tapi nggak kerasukan kan? Bukan karena apa, Bukan, tapi butuh bener-bener. Nih gue gimana nih? yang membuat stres coba. Loh. Kayak depresi banget. Dia depresi, dia bukan kemasukan tapi depresi. Dia perlu support ya. Dia butuh support. Jiwanya kosong. Tadi bukan karena ini ya kan, Pak? Udah ya Mbak Yanti. Ada yang dia bawa. Mbak Yanti. Enggak. Yanti. Saya bantu berdiri ya.
Saya bantu berdiri. Mbak Yanti kuat kok. Ayo kita berdiri. Pelan-pelan. Silakan duduk. Boleh minta minum dulu. Mbak Yanti luapin aja kemarahannya melalui chat. Silakan. Kalau ada yang mau diungkapin, mau digambarin, apa yang mau digambari perasaannya, silakan ungkapin aja semua, luapin. Ini justru cara untuk menyalurkan emosinya dengan tidak menyakiti orang lain. Emang harus diizinin untuk keluar emosinya, jangan ditahan. Minum dulu ya. Silakan. Saya bantu buka. Sebenarnya nggak pernah konsultasi ke orang lain atau apa kayaknya. Udah temen curhat. Biar puas semuanya, biar keluar semuanya. Semuanya udah keluar. Asal jangan kembali lagi ke dukun itu. Semua orang pernah ngelakuin kesalahan kok. Yang penting bisa belajar dari kesalahan itu supaya nggak diulangin lagi, Pak. Dia harus butuh support as a sister deh. Ekstra. Mungkin kamu Like sebagai me? sesama wanita memberikan support. Karena mungkin kan kalau nasib kamu lebih beruntung dari dia. Ya, Iya, kamu harus. nggak usah Pak, nggak usah disesalin. Yang udah kan mbaknya kan lagi kasihan Mbaknya kan, justru harus ibunya fokus kan ke lagi- rumah sakit sih. lagi sakit kan. Nah mbaknya harus bisa lebih kuat. Yang udah berlalu biar Nanganin berlalu. dia nih berarti Nggak emang benar-benar perlu harus disesalin. psikiater, psikolog. Mbak butuh ahli. teman ngobrol. Mbak biasa sendiri ya? Iya. Selama ini Betul. sendiri, nggak pernah ada teman ngobrol, nggak bisa ngeluapin apa-apa ya? Saya suka Menyendiri. Nah itu Kasihan nggak kan? bagus Mbak. Harus ingat masih ada orang tua. Ayah udah nggak ada. Iya, ayah saya. Nah, apalagi udah tinggal ibu Iya. doang kan? Oke, Mbak. Harus bisa lebih kuat. Karena kasihan ibu. Pasti bisa ibu kok. Mbak tuh masih butuhin Mbak. Ya. Jangan terlalu lama berlarut-larut di kesalahannya. Nanti nggak bisa punya rencana untuk menyusun ke depannya seperti apa. Oke? Jangan berpikiran pendek ya. Sepulang dari sini jangan pernah berpikir Ya. pendek. Oke? Bisa, pasti bisa. Sama-sama. Ya. Baik Yanti. Oke. Oke? Everything is good. Oke? Oke. Yuk. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Nggak dicengkram lagi tangannya barusan? Barusan enggak. Dia memang kayaknya butuh teman. Dan emosinya udah beda. ngobrol. Barusan kamu pegang tangannya. Beda dengan as a sister. Dia selama ini mungkin Iya. tadi dia cerita katanya biasa menyendiri kan orang itu kan dia. nggak baik kan. Iya, nggak baik. Kita Oke. harus bersosialisasi. Mbak Yanti, kami harap yang terbaik ya buat itu Mbak Yanti. Sukses terus ke depannya. Dan jangan pernah berhenti untuk berusaha bahagia. Terima kasih kamu Iya. udah mau studio. Selamat malam. Selamat malam. Sukses ya Mbak ya. Semangat.
Berjuanglah untuk mendapatkan apa yang dicapai dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan kesesatan. Kalau tadi kata Lydia, Yanti selalu menyendiri. Jangan-jangan karena dalam kesendirian itu dia berpikir untuk mengumpulkan jimat-jimat kayak gini, datang ke dukun, dikumpulin di rumah, tapi yang dibawa ke sini cuma ini. Iya, tampaknya bisa jadi seperti itu. Iya kan? Kita lakukan penelusuran ke rumah tampaknya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Yanti. Mbak Yanti. Permisi Mbak Yanti. Mbak Yanti. Oh, iya. Kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yaudah, Mbak pakai masker dulu ya. Kak Sri, aku minta tolong ambilin masker sama clip on ya. Siap. Mbak, saya kan dengar kalau Mbak Yanti itu melakukan ritual dan jinnya itu meminta tumbal ibu Mbak. Benar kan? Nah, tapi sebelum saya ngelihat ibu Mbak, saya mau lihat barang-barang ritual yang biasa Mbak lakukan. Saya sudah buang sih, Mbak. Tapi masih ada di belakang kok. Oh, ada di belakang? Iya. Boleh anterin saya ke sana, Mbak? Baik. Mbak Yanti, jujur sih, dari pas saya masuk ke rumah ini, saya datang ke rumah Mbak, saya ngerasa ada beberapa makhluk yang udah lama tinggal di sini, tapi pas ngedeket ke sini kayak energinya itu ke distract sama sesuatu hal yang tidak stabil. Posisi alat ritualnya itu ada di mana, Mbak? Di sini, Mbak. Saya buang di sini. Di mana? Oh, oke. Ini ya, Mbak. Oke, pemirsa, jadi ini alat-alat ritual yang bisa dilakukan oleh Mbak Yanti. Yaudah, Mbak. Ini semua saya sita ya, Mbak, biar nggak ada yang ngegangguin Mbak lagi. Iya, Mbak. Emangnya kalau Mbak Yanti ngelakuin ritual, keluarga Mbak Yanti nggak ada yang tahu? Kakak saya udah tahu sih, Mbak, tapi kakak saya tidak pernah percaya dengan hal-hal seperti ini. Jadi sepertinya saya nggak bisa lanjutin lagi, Mbak. Ya. Mbak pulang aja ya. Saya udah takut. Tapi kan saya kan datang ke sini, nggak Mbak, saya kan datang ke sini tuh mau ngebantuin Mbak Yanti, maaf. Itu yang di atas itu foto siapa ya? Kakak saya, Mbak. Itu foto kakinya Mbak Yanti. Iya. Boleh saya lihat nggak, Mbak? Ya pemirsa, yang aku lihat ritual yang dilakukan oleh Mbak Yanti ini ternyata ritual yang sudah dilakukan turun-menurun. Jadi perjanjian antara Mbak Yanti dengan jin itu udah dilakukan dari mulai kakeknya Mbak Yanti. Nah, Mbak Yanti ini aku takut ada apa-apa, tapi aku masih ngerasa ada benda-benda peninggalan dari kakek Mbak Yanti yang masih ada di rumah ini. Boleh tolong anterin aku untuk melihat bendanya? Iya, boleh, Mbak, tapi saya takut bendanya itu ada di kamar ibu. Oh, ada di kamar yang tadi itu? Iya. Ya udah gini, jadi Mbak Yanti, Mbak anterin saya ke sana, biar nanti saya ngomong. Ya? Tapi nggak apa-apa, Mbak, yakin aja sama aku ya? iya, iya, Mbak. Kak. Kak. Mau apa lagi sih? Iya, Mbak. Saya minta maaf kalau saya ngegangguin Mbak, apalagi ngegangguin ibu Mbak yang lagi sakit. Tapi Mbak, saya benar-benar ngerasa ada yang beda banget dari keluarga ini. Terutama ini
berefek ke ibunya Mbak juga. Jadi saya minta izin banget buat ngebersihin benda atau sesuatu yang ada di kamar ini. Boleh nggak? Saya nggak percaya kayak gitu-gituan, Mbak. Kalau ibu saya sakit ya sakit aja, nggak ada kayak begitu-gituan tuh nggak ada. Aku nggak percaya. Iya Mbak, aku nggak minta Mbak untuk percaya. Tapi izinin aku, setidaknya aku mau ngeliat keadaan ibu Mbak. Boleh ya? Ya udah masuk. Pemirsa, ini aku nemuin ini. Pemirsa, aku nemuin salah satu jimat yang ada di kamar ini. Dan ini perlu kita netralin. Ini saya udah nemuin. Kak Sri, ya. Aku minta tolong ngambilin garam dan lada ya. Oke. Bawa ke sini tolong, Kak. Siap. Ini salah satu benda yang auranya itu tadi benar-benar banyak di ruangan ini. Aku juga takut ini malah ngeganggu keluarga ini, pemirsa. Makasih ya, Pak. Ya. Mbak, ibu saya kenapa? Kok jadi begini sih? Enggak, Mbak. Itu saya tadi netralin ibu, Mbak. Mbak tadi ngeliat sendiri kan saya dapat apa di sini. Nah, saya netralin biar nggak kenapa-napa. Dari ibu Mbak juga nggak makin parah sakitnya. Tapi ibu saya jadi begini. Iya, saya cuma coba buat netralin ibu Mbak supaya makhluk yang ada di benda ini udah nggak ngegangguin lagi. Nggak apa-apa kok. Ini nih semua gara-gara kamu, tau nggak? Tapi Kak, udah. keluar ibu, nggak apa-apa, keluar. Kasih. Tolong. Keluar. Ibu nggak apa-apa. Iya, jangan kayak gitu Mbak. Udah. Yaudah, ayo. Semua keluar. Pemirsa, jadi tadi kenapa ibunya Mbak Yanti itu bisik-bisik ke saya, dia ngasih tahu, Mbak, sebenarnya yang melakukan ritual itu saya. Terus dia bilang, tolong saya ambilin jimat yang ada di rumah ini, ada di kamar ini dan ada di gudang. Jadi kayaknya masih ada barang-barang peninggalan dari kakek Mbak Yanti yang tersimpan di gudang. Dan kita perlu sita itu juga, Mbak. Boleh anterin saya ke gudang, Mbak? Iya, gudang di situ, Mbak. Oh, gudangnya ini? Iya. Oke, yuk. Mbak Yanti tahu nggak barang-barangnya itu ada di mana? Barang-barang kakek Mbak Yanti? Saya nggak tahu, Mbak. Kita cari aja ya. Kak Sri? Ya? Kak, aku minta tolong deh, Kak. Ini apa ya? Susah banget diambilnya. Kak, di bawah itu kayak ada kotak gitu, tolong dikeluarin ya, Kak. Mbak, kayaknya itu deh. Coba. Tunggu. Oke, pemirsa, jadi benar ini yang tadi aku maksud dan ini juga yang dimaksud sama ibunya Mbak Yanti. Barang-barang peninggalan dari kakeknya Mbak Yanti itu masih ada di gudang ini. Mbak, saya minta izin semua barang ini saya sita ya. Iya, Mbak, silahkan, Mbak. Oke, Mbak Yanti, ini juga pelajaran untuk Mbak Yanti untuk kedepannya tidak melakukan ritual seperti ini lagi. Iya, Mbak. Yaudah, Mbak Yanti harus banyak-banyak beribadah, lebih dekat ke Tuhan. Dan ingat kesalahan ini, jadiin ini pelajaran untuk kedepannya ya. Saya permisi ya, Mbak. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Fauzan dan Yanti. Dua-duanya sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan hal mistis. Tapi justru karena kondisi, karena keadaan, akhirnya dua-duanya melakukan ritual yang justru malah merugikan hidup mereka karena ada gangguan-gangguan gaib. Tapi kalau Yanti sebenarnya bukan gangguan gaib ya, Roy ya.
Sebenarnya Yanti bukan, jujur bukan. Yanti itu butuh dukungan support dan mental dari banyak orang gitu, yang bisa encourage dia untuk yuk hidup gitu, hidup sehidup-hidupnya gitu. Dia menangisi apa yang telah terjadi gitu. Berbeda dengan Fauzan yang egonya masih ada, kemudian mantan pacarnya bunuh diri, kemudian gak mikirin mamanya mantan pacarnya akhirnya meninggal juga. Itu kita pecahkan misteri Fauzan itu kan tadi. Ya, betul. Dua pribadi yang berbeda. Kalau saya ditanya saya simpatik yang mana, saya lebih simpatik ke Yanti. Yanti karena memang butuh support banget ya. Saya lebih simpatik ke sana. Jangan sampai dia nggak punya support, akhirnya malah mengumpulkan jimat-jimat, akhirnya ketemu sama yang salah, malah mengundang hal mistis juga. Kamu gimana tanggapannya Lydia? Ya, dua porsi yang berbeda ya. Memang yang satu cukup egonya tinggi, yang satu emosionalnya, tapi emosional yang memang dia pendam, dia nggak bisa diungkapin. Luapkan. Jadi aku sih lebih terenyuh kali ya sama Mbak Yanti. Jadi emang bener penting juga ya punya cara mengungkapkan emosi supaya bisa nyaman hidupnya, nggak stres. Karena kan kalau kita hidup di bawah tekanan juga kan, lama-kelamaan pasti akan berpikiran pendek. Itu dia. Mudah-mudahan dua-duanya jauh lebih baik setelah malam hari ini. Lydia, terima kasih loh sudah hadir di Menu Mata Batin. Sama-sama Mas Bayu. Thank you. Thank you kok. Sama-sama. Terima kasih Roy Kiyoshi. Penjelasan pencerahan buat kita semua. Pemirsa, sakit hati akan membuat Anda menjadi sengsara. Jadi bersabarlah jika disakiti, karena akan ada kebahagiaan di balik setiap pengorbanan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.